Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini di luar dugaan, ternyata banyak kebohongan besar yang dia lakukan di belakang kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Coin, ada Seven of Cup, ada Five of Wand. Di sini ada Ten of Sword, dan di sini juga ada Knight of Cup. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Six of Coin. Saya merasa sepertinya sebagian kamu saat ini ada yang kecewa ya. Ada yang sedang kecewa karena ternyata semua hanya janji-janji. Ternyata semua hanya kepalsuan. Janji-janji yang gak pernah terrealisasi. Kayaknya ada yang beri kamu harapan palsu. Ada yang kasih kamu janji-janji tapi nggak pernah ditepati. Ya mungkin ada janji pengen nikahin kamu, pengen ngasih kamu sesuatu hal, tapi ternyata semua kayak nggak pernah terrealisasi. Artinya ada yang hubungannya mungkin digantung. Artinya kamu merasa diberi harapan palsu saat ini. Inilah ya yang sepertinya yang bikin kamu itu nggak bisa menahan air mata, karena mungkin sudah cukup lama dalam hubungan tapi nggak ada kejelasan. Ada juga yang seperti itu. Bisa saja ternyata ada alasannya kenapa dia mungkin hanya bisa kasih kamu harapan-harapan palsu. Ada alasan sebenarnya. Bisa saja ternyata ada kebohongan besar yang dia lakukan di belakang kamu. Bisa saja ternyata dia sudah punya pasangan yang sah. Bisa saja, tapi mungkin kamu nggak tahu. Itulah kenapa sampai saat ini dia tidak pernah bisa mewujudkan tentang mimpi kamu yang mungkin ingin menikah, karena memang dia sudah punya keluarga, karena memang dia sudah punya pasangan yang sah. Di sini itu inilah ya yang sepertinya sesuatu hal yang akan kamu dengar. Ini untuk sebagian kamu ya, yang bikin kamu itu kok bisa kamu percaya terhadap seseorang yang sangat manipulatif. Kok bisa ya kamu bertahan dengan seseorang yang menyimpan kebohongan besar di belakang kamu. Ya, sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka ya, sesuatu hal yang tidak pernah kamu duga. Bahkan ada kebohongan besar yang dia lakukan di belakang kamu. Itu tadi sebenarnya, itu tadi kenapa dia hanya bisa beriin kamu itu harapan-harapan palsu aja, tapi nggak pernah bisa merealisasikan atau mewujudkannya, karena memang
ada sesuatu, yang mungkin tidak kamu ketahui di sini. Ini bisa terjadi untuk sebagian kamu ya, atau memang ini sudah berlalu dan semoga kedepannya ini tidak terjadi. Artinya kamu tidak menjalani atau menjalin hubungan dengan seseorang yang manipulatif. Jadi hati-hati, karena mungkin saat sekarang ini banyak ya yang mungkin pura-pura pura-pura menjadi seseorang yang mungkin gak ada pasangan tetapi ternyata punya pasangan, ngaku-ngakunya single tapi ternyata punya pasangan. Jadi hati-hati. Di sini ada Seven of Cup dan kayaknya banyak hal yang bikin kamu di sini kecewa ya, karena mungkin sudah banyak impian, sudah banyak sesuatu hal yang kamu ingin wujudkan bersama dia. Tetapi itulah hidup, terkadang selalu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Tapi di sini saya melihat kamu cukup bisa ya mengerti dan memahami bahwa ya mungkin ini kamu pernah memilih sesuatu hal mungkin karena ambisi ya, keinginan sesaat tanpa melihat latar belakang seseorang. Ada sesuatu hal yang mungkin di sini kamu menyesali tentang apa yang sudah kamu lakukan, menyesali tentang pilihan atau keputusan yang pernah kamu buat di sini. Tapi di sini ya kamu sudah tidak mau terlalu larut ya. Artinya kamu sudah tidak mau dalam hubungan yang hanya digantung, hubungan yang hanya stuck di situ saja ya. Mungkin banyak alasannya ya. Alasannya mungkin tidak mengaku, mungkin tidak ada mungkin tidak ada restu mungkin dari orang tua, bisa juga di sini. Ada hubungan di sebagian kamu yang mungkin tidak dapat restu dari keluarganya. Ada juga seperti itu. Tapi ya udah, kamu saat ini lebih fokus terhadap sesuatu hal yang nyata aja. Ya artinya kalau kamu pikir itu nggak ada masa depan, ya udah, kamu sudah lebih tinggalkan hal itu, karena saat ini kamu nggak mau buang-buang energi, buang-buang waktu terhadap sesuatu hal yang nggak punya masa depan. Karena saat ini banyak hal yang ingin kamu wujudkan ya, jadi kamu nggak mau buang-buang waktu atau ngabisin waktu percuma dengan seseorang yang tidak akan pernah mewujudkan tentang apa yang kamu inginkan. Jadi saat ini ya kamu ada Five of Wands. Saat ini saya melihat kamu cukup fight ya, cukup struggle untuk bisa menghadapi apapun situasinya, cukup kuat untuk bisa tahu tentang kebohongan besar yang dia lakukan di belakang kamu. Ya artinya kamu melakukan sebuah perlawanan di sini. Kamu nggak mau berada dalam situasi yang terus-terusan tertekan. Kamu nggak mau larut dalam kesedihan tentang apapun yang telah dia lakukan kepada kamu. Artinya ya seseorang yang udah nyakitin kamu, udah bohongin kamu, ya artinya udah nggak pantas ada di dalam hidup kamu. Itu yang terpenting. Artinya kamu sudah lebih tegas ya, kamu sudah lebih tegas, kamu sudah lebih kuat di sini. Kamu nggak mau larut dalam kesedihan apapun. Kamu membuktikan bahwa di sini kamu lebih mencintai diri kamu sendiri. Ya itu tadi, kamu gak akan biarkan ada orang yang nyakitin perasaan kamu. Ya mungkin di saat kamu tahu kebohongan besar yang mungkin tentang seseorang lakukan, ini tidak hanya tentang hubungan juga ya, ini juga tentang sebuah bisa tentang pertemanan juga, atau berpartner juga. Artinya di sini memang ada kebohongan. Ada kebohongan yang seseorang lakukan di belakang kamu, yang mungkin orang yang kamu percaya di sini. Ini bisa saja terjadi. Jadi hal yang bikin kamu itu sakit hati dan kecewa karena kamu terlalu percaya di sini. Terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang ternyata manipulatif. Itu yang bikin kamu tuh nggak bisa menahan air mata. Kok bisa ya kamu dibohongi? Kok bisa ya kamu terlalu percaya terhadap seseorang yang toksik, manipulatif ternyata. Itu yang bikin kamu itu menyesal. Ya itu tadi, karena kamu terlalu percaya, terlalu gampang terpengaruh. Ada Ten of Swords dan memang ada dampak ya. Ada dampak dari segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ada hal-hal yang nyakitin, belum lagi kata-kata orang ya. Belum lagi penilaian orang yang mungkin orang kira kamu menjalin hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan. Jadi orang mengira kamu itu orang ketiga. Padahal sebenarnya
ada sebagian kamu yang memang tidak tahu kalau dia sudah punya pasangan yang sah, tapi mungkin orang lain mengira kamu adalah orang ketiga. Jadi banyak ya sebenarnya hal-hal yang nyakitin perasaan kamu, yang apa ya, kayak di sini kamu nggak bermaksud seperti itu. Atau mungkin ada juga yang sudah tahu dia punya hubungan, tapi itu karena perasaan, karena cinta, karena ini masalah hati. Ada juga ya, tapi apapun itu ya, mungkin setiap orang punya cerita masing-masing ya. Tapi saya yakin apapun nantinya kamu akan tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Oke? Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kamu ini banyak menyisakan trauma sebenarnya. Takut, khawatir. Ya, takut, khawatir kalau semua itu bakalan terulang lagi dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang kamu di posisi dikhianati. Oke, bisa juga. Atau mungkin ada yang mengira kamu adalah sebagai orang ketiga, ada juga di sini. Jadi energinya bisa terbolak-balik ya. Tapi di sini memang ada pengkhianatan. Oke, ada kebohongan yang pada akhirnya sangat menyakitkan perasaan kamu karena sudah terlalu berekspektasi, sudah terlalu bermimpi, sudah terlalu berhayal. Tapi ternyata semua omong kosong ya, semua hanya kebohongan belaka. Itu yang nyakitin. Ada Knight of Cup di sini. Dan saya melihat di sini ya, mungkin selama ini kamu pernah memilih yang salah ya. Ya mungkin selama ini kamu memilih atau memutuskan sesuatu itu hanya dari penampilan luarnya saja. Tapi ternyata penampilannya begitu baik, begitu bisa meyakinkan, tetapi ternyata menyimpan sebuah kebohongan. Banyak menyimpan kebohongan. Berbeda mungkin di sini. Ada yang mendekat dengan kamu, tetapi ya mungkin tidak banyak kata-kata, tidak banyak janji-janji, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Ada yang saya lihat di sini. Ya mungkin orangnya ya acak-acakan, tetapi lebih membuktikan, lebih bisa nyentuh perasaan kamu. Tidak hanya kata-kata, tidak hanya janji-janji, tapi dia membuktikan. Lebih kepada action, melakukan, bertindak, daripada hanya janji-janji yang tidak pernah terrealisasi ya. Jadi ini membuka mata, membuka hati, membuka pikiran kamu untuk tidak menilai seseorang itu dari tampilan luarnya saja, karena pernah tertipu dengan semua itu. Jadi melihat seseorang itu ya dari sudut pandang yang berbeda, dari segala sisi, agar kamu tidak salah lagi, agar kamu tidak tertipu lagi. Jadi penting ya melihat seseorang itu dari keseluruhannya, tidak hanya karena nantinya kamu terpengaruh karena keinginan sesaat, ambisi, atau hawa nafsu, tapi lebih saat ini lebih memikirkan tentang kedepannya. Karena bisa saja ada orang yang biasa tetapi ternyata benar-benar bisa memberikan kamu kebahagiaan, kelimpahan, dibanding ada orang yang mungkin berpenampilan baik tetapi hanya menyimpan kebohongan. Ada juga, jadi hati-hati. Oke? Kita lanjut. Di sini ada the wisdom, ada your destiny, ada many words, ada your crescent, dan di sini juga ada intuisi. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa mengerti dan memahami tentang ya hidup. Terkadang ada aja ya yang terjadi, terkadang tidak diinginkan. Ada hal-hal yang mungkin kamu takutkan selama ini benar-benar terjadi dan menimpa kehidupan kamu. Itu tadi tentang sebuah kegagalan ya. Atau kegagalan ini tidak hanya satu kali, tapi ada juga sebagian kamu yang mungkin gagalnya berulang kali, yang udah mungkin di PHP udah sering kali ya. Tapi coba untuk lebih melihat seseorang itu dari sudut pandang yang berbeda, untuk lebih selektif ya, untuk lebih
sensitif terhadap sesuatu hal, lebih peka. Dan kamu sudah lebih bisa memahami, mengerti bahwa terkadang hidup itu tidak selalu sesuai ya. Terkadang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali. Ada hal-hal yang tidak kamu inginkan. Ya memang untuk bisa sampai ke tujuan kamu terkadang ada ujiannya, ada cobaannya. Ya terkadang untuk bisa menemukan seseorang yang tepat, seseorang yang terbaik, terkadang kamu diuji dulu oleh seseorang yang toksik, manipulatif. Ketemu dulu dengan orang yang salah, barulah ketemu dengan seseorang yang tepat. Jadi itu adalah prosesnya, itu adalah tahapannya. Karena dari situ kamu nanti mampu untuk menilai, mampu untuk lebih tahu mana yang benar-benar kamu butuhkan, mana yang hanya sesuatu hal yang manipulatif. Kamu akan lebih tahu itu. Karena biasanya memang untuk bisa mencapai sesuatu hal itu kadang ada tantangannya ya, kadang ada ujiannya. Dan di sini saya melihat kamu akan menemukan jawabannya. Jawaban dari apa yang mungkin kamu pertanyakan dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu, yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kenapa ini menimpa kamu? Kenapa kamu selalu dipertemukan dengan orang yang salah? Ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya di dalam hati dan pikiran kamu. Tapi di sini kamu akan temukan jawabannya. Artinya, sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu dipertemukan dengan orang yang salah. Ya artinya kamu akan segera bertemu dengan orang yang tepat nantinya. Jadi jangan pernah berpikir pernah gagal, pernah disakiti, pernah hancur. Jangan pernah berpikir itu adalah akhir ya dari segalanya. Tetapi justru itu adalah sesuatu hal yang akan dimulai dalam kehidupan kamu. Karena ada the power of love di sini. Ada kekuatan cinta, artinya ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Meski mungkin prosesnya tidak instan ya. Cukup banyak hal yang kamu lalui untuk bisa sampai kepada kehidupan yang luar biasa. Tapi itu tadi, di sini saya merasakan kamu sudah lebih kuat ya. Kamu sudah lebih berani lagi untuk bermimpi dan mewujudkannya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kok. Ketemu dengan orang yang luar biasa, ketemu dengan orang yang benar-benar memprioritaskan kamu, ketemu dengan orang yang benar-benar berani berkomitmen dengan kamu, semua bisa saja terjadi. Karena biasanya di sini kamu sudah sudah mampu untuk melihat kenyataan yang ada, sudah lebih terbiasa dan sudah lebih menyesuaikan diri. Dan untuk kedepannya kamu lebih bisa memilih, memutuskan sesuatu itu ya dengan lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih sesuatu hal yang tepat. Tidak lagi menggunakan ego, tidak lagi menggunakan hawa nafsu, tidak lagi menggunakan ambisi, tidak lagi atau keinginan sesaat, tetapi lebih kepada melihat untuk ke depannya, sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Karena yang lalu udah berlalu, tetapi ya saat ini kamu bersiap untuk masa depan yang lebih baik, sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Oke, semoga ini bisa memberikan pencerahan dan kekuatan untuk kamu tetap berani melangkah, untuk tetap yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!